وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد كفاني علم من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري. فلهذا سري أدعو بيساري وعساري. فلهذا سري أدعو بيساري وعساري. أنا عبد شرف آخري على فقري واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. وبما قد حل قلبي بالهموم واشتغالي. يا كريما واجغثني قبل أن يفنى استبالي. يا كريما واجغثني قبل أن يفنى استبالي. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madakal jari wajma'na bih fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawil ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nadhifa wal afada istifada wal hatha ala tamassuk بكتاب الله وسنة رسوله الهدى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانك خالق النور
Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama sepuh bin sepuh rahimakumullah jamaah Jalsatul Isnin Masjid Al-Insyirah, hadirin wa hadirat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperkenankan untuk berkumpul menyebut nama Allah, zikir kepada Allah bersama-sama dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat, enak, tenang, dan kita masih diperkenankan untuk bisa duduk berkumpul bersalawat memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih diperkenankan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan diri kita untuk menghadiri majlis ta'lim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat-sangat luar biasa besarnya kepada kita. Andaikan saja sebagian ulama mengatakan orang yang telah mati di kuburnya dikasih kesempatan sesaat saja untuk bangkit dari kuburnya, mereka akan bangkit dan akan mencari majlis-majlis seperti ini. Ahli kubur tidak akan kembali ke dunia mencari hartanya. Ahli kubur misalkan dibangkitkan ke dunia menemui keluarganya, tidak. Tetapi mereka ahli kubur kalau dikasih kesempatan untuk hidup lagi sesaat, walaupun mereka datang merangkak akan menghadiri majlis-majlis seperti ini. Majlis zikir, majlis maulid Nabi Muhammad SAW, dan majlis ta'lim. Karena majlis-majlis seperti ini akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir di majlis zikir, majlis maulid, salawat atau majlis taklim akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datangnya tidak dengan niat yang banyak atau tidak dengan niat yang baik, akan tapi dengan berkah berkumpul seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Allah taala dalam hadis qudsi, humul qaumun la yasqa bihim jalisu. Mereka adalah sekelompok orang yang mana kalau mereka datang berkumpul bersama orang tersebut tidak akan celaka orang yang datang kepada atau berkumpul bersama orang tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya hadir, diri kita, orang tua kita, anak istri kita, mudah-mudahan pulang dari majlis ini diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang as'adus su'ada, orang-orang yang paling beruntung, dan mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah taala tanpa hisab, dan mudah-mudahan kita, istri, anak kita, keluarga kita, orang yang dicintai, dan tetangga kita, mudah-mudahan semuanya, jemaah semuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah zaman dan fitnah hari zaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah Allah menguatkan, menancapkan iman kita, dan mudah kita dimuliakan oleh Ta'ala sebagaimana Allah memuliakan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain ila amin in anzal. Kita teruskan kajian kita rutinan malam hari ini. Terakhir masih tentang hadis yang Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu yuqalu ayna sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ghairuhu fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Besok di surga ada pintu namanya pintu Rayyan, yang mana pintu Rayyan ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang suka berpuasa, wabil khusus yang selalu menjaga puasa Ramadan. Kemudian dia mau berpuasa sunnah-sunnah yang lain, ayamul bid, Senin Kemis, atau hari-hari yang dimuliakan oleh Ta'ala seperti kemarin Muharram, kemudian datang Rajab, Sa'ban, dan seterusnya. Kemudian tatkala mereka sudah masuk surga lewat pintu tersebut, maka pintu tersebut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang pun masuk lewat pintu Rayyan tersebut. Pintu yang sangat mulia, di mana orang-orang tatkala di besok pada hari kiamat lagi ngantri nyadong pertolongan, nyadong syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya orang dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir besok mati, semuanya apa? Nyadong jaluk pertolongan saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menolong kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Wala Nabi Adam wala saya, kecuali dengan izin Allah taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala orang lagi cari nyadong, lagi kepanasan, kebingungan, ini ada khususnya untuk bagi orang ahli puasa. Mereka tanpa susah payah akan dipersilahkan masuk surga lewat pintu Rayyan. Mudah kita semuanya tergolong orang yang masukkan surga Allah Ta'ala pintu Rayyan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis ini
kita terakhir kemarin tentang puasa. Di syarah ini disebutkan al-shom thalathu darajat, dan puasa itu memiliki 3 derajat. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan hawa nafsu, tapi puasa ini ada memiliki 3 derajat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang paling tinggi derajatnya di antara puasa ini. Nah, kita lihat ini, kita baca, kita renungkan, kita ini tergolong di derajat yang mana? Yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Jangan sampai kita tidak masuk sama sekali 3 derajat ini. Mudah-mudahan kita termasuk minimal. Kalau nggak paling atas ya kedua. Kalau yang kedua ya yang pertama bis. Jangan sampai tidak masuk derajat. Karena apa? Rugi ya. Nih, shaumul umum pertama derajatnya puasa orang awam seperti kita nih. Kalau kita awamnya sama nggak seperti kita? Ini disebutkan puasanya orang awam itu puasa gimana? Wa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasanya orang awam seperti kita ini tatkala berpuasa baik Ramadan atau puasa qada atau puasa sunah-sunah yang lain, puasanya apa? Mencegah perut kita dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam perut dalam bentuk apapun. Asap itu juga membatalkan puasa. Rokok itu batalkan puasa Pak? Batal. Anda sih ngomong orang batal puasa, kan bukan makanan, bukan minuman. Kamu tahu enggak? Sampai nih ahli rokok enggak ya? Sampai kan lebih ngerti ketimbang aku. Coba sampai nek udut, sedot kukusnya, ngeliat kertas putih di full. Ada bekasnya enggak? Apa itu bekas? Kuning-kuning itu ya? Itu nikotin, ya enggak? Kalau kalian itu merokok, ditelan disedot ke dalam, kemudian itu jadi memasukkan sesuatu yang tidak, kalau orang puasa tidak boleh berbuat memasukkan sesuatu, itu batal. Jangan menganggap rokok tidak membatalkan puasa. Kemudian orang puasanya awam juga mencegah kemaluannya dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu juga. Kemudian puasa yang derajat yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang yang tingkatnya itu di atas lagi. Puasanya orang khusus, ini orang awam seperti kita. Nah, kita kemarin dari puasa itu gimana? Hanya mencegah makan minum, membatalkan yang hal-hal yang membatalkan puasa, yang itu juga mencegah hawa nafsu kita apa enggak? Kalau iya, insya Allah kita termasuk golongan 1. Kita kepengen kelas yang ke atasnya apa enggak? Level yang lebih tinggi apa enggak? Ini level yang lebih tinggi ini lebih menantang, ini lebih asik, lebih seru. Kalau kita main game tuh lebih level yang di atas kan lebih asik lagi ya, lebih menantang. Nek bisa lulus rasanya enak lah, senang, puas. Aku baru menghatamkan level ini, naik lagi atas, lebih asik lagi nih. Level lebih lebih dawa, lebih rumet, lebih membutuhkan banyak tenaga. Level yang kedua apa kata ulama? Shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Wa huwa shaumus shalihin, itu puasanya orang-orang soleh. Ini kita termasuk apa enggak? Kita nggak tahu kita orang soleh apa enggak. Tapi kalau kita dengarkan ini, kita kemarin Ramadan puasa saya puasa seperti itu. Berarti Anda termasuk golongan dari puasanya orang soleh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana puasanya orang soleh? Puasanya orang soleh itu beda dengan puasanya orang awam seperti kita. Mereka mencegah sesuatu hal yang membatalkan puasa, makan minum itu udah terbiasa mereka. Itu udah mereka lewati. Udah. Kalau kita kan masih kadang-kadang puasa Ramadan atau yang lain kadang terganggu ya. Kadang kancane ngecek inilah subhanallah. Nek puasa Ramadan pas beduk atau seorangnya duhur atau habis duhur ndeleng banyu bening, rasanya nikmat banget ya. Tapi ini orang puasa biasa punya putih. Nek puasa Ramadan sebelum duhur atau setelah duhur ndeleng wedang kopi rasanya nikmat, Masya Allah. Tapi nek biasa aja kopi ya gitu rasanya. Subhanallah. Itu kita. Nah, orang saleh gimana? Nek puasanya orang saleh, wa huwa shaumul shalihin min hadhil ummah. Gimana? Kaful jawarih 'anil atham. Mencegah semua anggota tubuh dari perbuatan dosa. Anggota tubuh itu apa saja? Mata, lisan, telinga, kedua tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Itu yang harus kita jaga. Mata dijaga dari apa?
dari ghaddul basar wa kafu an al-ittisa' fi an-nazar ila kulli ma yadhum wa yakrah wa kulli ma yashghal al-qalb wa yalhi an dzikrillah azza wa jalla. Mencegah mata berpuasa mereka, orang soleh tatkala berpuasa mencegah mata mereka dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang menumbuhkan atau memercikan syahwat itu haram. Bahkan guru tatkala kita ngaji dulu, tatkala ngaji sama guru kita mulia Al Habib Ali Masyur Allah yarhamu, beliau mengatakan tatkala itu membab puasa, nek puasa itu tidak boleh melihat yang hal-hal yang haram seperti wanita yang bukan muhrim yang begitu menarik mata kita. Zaman sekarang nek puasa Ramadan, nek saya sendiri sebaiknya nopo mas pak enak nemu mah sebenarnya nek puasa khususnya sore, nek metukan mumah langsung bubar bahasanya kita, metu langsung apa berubah masya Allah. Sing salah siapa? Wong lanang apa wong wadon? Salah pada ben salah ya. Sing wadon ya salah puasa-puasa kok dandan kok iki, wong lanang lagi puasa kenapa nang jaga matane? Kabeh salah. Apike pripun? Nek misalkan kita keluar tatkala lagi puasa kok kita bermaksiat terkena fitnah, lebih baik ya sing lanang nang omah bae, sing wadon nang omah bae. Kecuali qadil hajah. Nek anak hajat perlu banget metu. Nek metune juga apa? Menjaga fitnah. Wong wadon tutupi kabeh. Jangan nek puasa itu ndeleng wong wadon. Bayangan itu wis kebayang. Terus seklebat diketok. Misalkan wong wadon mau klambi ketok dewule tok masyaallah, kepikir langsung kayak apa ya. Nah, makanya nek puasa itu lebih jangan keluar. Nomah baik. Makanya boleh dikatakan turun ya wong puasa ganjaran seperti itu mungkin. Nek kita ketimbang maksiat turu bae nomah. Nah, tapi ya nomah nek kepengen lebih utama ya baca Al-Qur'an dan seterusnya. Puasanya orang soleh ini pertama apa? Menjaga mata dari hal-hal yang kalau dilihat itu haram. Yang atau enggak haram, melihat sesuatu yang menjadi dia itu sibuk lupa zikir kepada Allah Ta'ala. Loh ini kan saya nggak melihat sesuatu yang haram, saya cuma main ini buka ini. Tapi tatkala kalian kalau kita membuka itu kita lalai dari Allah Ta'ala, itu orang soleh itu apa? Itu puasanya batal bagi mereka. Jadi apa? Tidak pernah mereka menjaga dari hal yang haram dan juga menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang menjadikan mereka sibuk dengan hal tersebut dan lalai lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini naik puasa seperti itu Anda? Belum ya? Insya Allah mudah-mudahan kita naik level. Usaha terus dengan sungguh-sungguh usaha. Karena apa? Jalan itu buka untuk menjadi orang soleh itu pintunya sama Allah masih dibuka. Pendaftarannya dipersilahkan masih buka. Formulir masih banyak. Kalau sampai menjadi wali Allah masih ada kesempatan. Tapi kalau menjadi nabi udah nggak ada. Wah saya daftar jadi nabi aja. Nggak ada pendaftar nabi tutup setelah Nabi Muhammad SAW diangkat udah nggak ada lagi. Tapi ini orang soleh kemungkinan masih bisa. Kita semuanya persilahkan sama Allah Ta'ala. Mau ini ambil, ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Caranya apa seperti ini? Coba puasa kita berusaha seperti mereka orang soleh. Berusaha. Misalkan kita udah berusaha sungguh-sungguh, capek sampai kita sekuat tenaga kita, kita terjatuh nggak apa-apa, jalan terus. Karena apa? Nanti kalau misalkan sudah capek kita nggak mampu, sama Allah akan ditarik. Wis kok tak lebokna golongan orang soleh. Kepengen orang. Walaupun kita bukan orang soleh, kalau kita berusaha untuk seperti mereka, insya Allah sama Allah akan dimasukkan seperti mereka. Seperti dalam hadis yang sahih di kitab Riyadhus Shalihin itu ada orang dosanya luar biasa, membunuh orang, udah puluhan membunuh orang, kepin tobat. Ini dikasih dia kepin tobat. Dia orang bukan orang soleh, kepin tobat, golek wong alim, wong sing ngerti agama, takon maring ustaz apa kiai. Pak Ustaz Kiai, kenapa saya mau tobat, diterima tobatnya saya pada tobat dosamu apa? Aku mateni wong. Wah, orang bakal mateni. Orang akan tobat. Ustaz ini. Tapi bukan zaman sekarang ini ya. Ini cerita zaman dulu. Langsung Ustaz itu dibunuh juga. Akhirnya apa? Nyari lagi setiap ketemu nggak ada itu. Terakhir sampai 100 orang. Dan terakhir menemukan ulama yang pintar, yang benar.
ya Pak Ustadz, ya ulama, saya ini punya dosa seperti ini, apakah saya bisa diterima tobatnya? Masih bisa diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kamu sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan kau ini dan tinggalkan lingkungan yang menyebabkan kau berbuat dosa seperti itu. Dia ini tinggal di kampung, orangnya penjahat semua ini. Akhirnya apa? Dia kepengen benar-benar sungguh tobat kepada Allah Ta'ala, meninggalkan kampung itu. Kepengen berusaha menuju kampung yang di situ ada kebanyakan orang soleh, ahli ibadah, ahli taat. Dia jalan ke sana. Di tengah-tengah perjalanan, malaikat pencabut nyawa datang, dicabut nyawanya. Dia meninggal di tengah perjalanan. Akhirnya datang malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab apa? Ini bagian saya ini ada masyati. Ini bagian saya. Mau saya ambil, mau saya siksa di neraka. Malaikat rahmat datang. Oh tidak, ini bagian saya ini. Jadi besok kalau kita meninggal ada dua malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini bagian saya nih, malaikat rahmat bilang. Enggak, ini berarti kayak apa? Tukaran patu. Guna aku di oyong-oyongan rebutan. Si malaikat azab kepen direbut Allah bawa ke neraka, kan tugasnya dia. Malaikat rahmat juga tugas apa? Memberikan rahmat. Enggak, ini orang ini mau tobat. Akhirnya datang malaikat ketiga. Wih, malaikat aja tukaran. Ini buat contoh. Sebenarnya malaikat orang senang tukaran orang kayak kita. Ini cuma contoh saja. Akhirnya malaikat ketiga datang melerai, jangan tukaran. Ada apa ini? Malaikat azab mengatakan, ini ahli maksiat mati. Dia harus diadab. Enggak, ini benar maksiat. Malaikat Tuhan mengatakan benar, dia ini ahli maksiat, tapi dia mau tobat. Dia datang mau tobat, mau datang ke kampung itu dia. Udah gini aja, diukur. Dia dari kampungnya ini ke kampung ke kampung yang orang taat itu panjangan mana? Dari kampung ahli maksiat diukur berapa kilometer, dari kampung ahli taat, ahli ibadah diukur. Akhirnya ternyata orang yang mau tobat ini lebih perak maring kampung yang ahli taat. Akhirnya apa? Ini miliknya malaikat rahmat. Akhirnya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita kepin taat, kepin menjadi orang mulia, walaupun kita jatuh pelaku pleset, jatuh maksiat lagi, tobat, kembali lagi jalan kepada Allah. Karena apa? Allah itu menunggu kita. Siru ilallah muroja dikatakan. Berjalanlah menuju kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang. Pincang maksudnya apa? Ya kita lagi berusaha taat, sergap ngaji, sergap ini, di tengah jalan kadang-kadang kita bermaksiat ini. Enggak apa-apa, jalan terus. Karena apa? Akan ditunggu oleh Allah. Kalau kita berusaha untuk menuju Allah dalam keadaan apapun, pincang atau dalam keadaan merangkak, terus jalan, kira-kira gudul lah orang. Mesti gudul. Nek sampean dari rumah sampean misalkan sakit atau nggak punya kendaraan atau apa, tapi berusaha datang ke sini, tapi berusaha aku nanti kendaraan tak laku di situ lah. Bok nang dalan muka anak wong nyingge, laku terus bok kenawan nang tengah dalan, anak batin kok mengdi majlis taklim, lo kok melaku, yuk bonceng aku, kutul lah bora, kutul. Tapi beda nih wong sing siji, aku pengen majlis taklim, tapi nang kendaraan, tapi nang rumah baik, nang kamar baik. Wis tuh HP orang ngabari kanca-kancane, kira-kira kutul lah bora. Orang bukan live streaming maning. Kira-kira gutul lah orang. Orang batakan gutul. Pun niat-niat tok lah arah bakalan. Beda kalau sing niat tapi ada usaha, mesti akan gutul. Karena apa? Man fathallah. Man fatha babaniya fathal alih sab'in min batofik. Barang siapa buka niat apik, aku pengen niat hadiri, akan Allah tolong. Orang jaga kendaraan, aku lagi punya menan puyeng, tapi aku teteng kayak aku melaku atau punya kendaraan, aku buat jago nekana. Kira-kira walaupun beli yang puyeng, gutul lah orang, gutul. Nih aku gimana sumeng pakai, mana anget, kepengen lihat tapi gutul lah orang bakalan gutul. Nah ini contohnya. Puasanya orang saleh seperti apa? Pertama, mereka menjaga mata mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan dari hal-hal yang menjadikan mereka sibuk dan lalai dari Allah menyebut Allah Ta'ala. Warada fi hadis sahih fil Hakim an-nadrah sahmun masmum min sihami iblis la'anahullah faman tarakaha khaufan min Allah atahu Allah azza wa jalla imanan yajid halawatahu fi qalbih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis sahih Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, pandangan nih deleng nih mata kita, basar deleng ini seperti apa? Deleng haram kata Rasulullah SAW, sihamun masmum, seperti anak panah yang beracun. Min sihami iblis, dari anak panah iblis. Nah kita orang jaga mata kita, nih anak
apa-apa yang dideleng. Sing ora janjane sing ora dideleng. Nah, itu ibaratnya kita apa? Terkena anak panah iblis yang beracun. Pertama lah tak deleng. Kayaknya kok nyelekit temen deleng istilah. Terus nama nih. Maka apa? Anak panah itu tambah mancep, tambah beracun, akhirnya mata kita tidak bisa menjaga. Itu kata Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita bisa menjaga, ada pandangan yang tidak boleh dilihat, sesuatu yang haram, benar-benar haram. Kemudian kita dengan menjaganya tidak mau melihat karena takut kepada Allah Ta'ala. Aduh, saya takut, saya puasanya hancur, saya puasanya hilang. Takut karena Allah Ta'ala, maka apa? Atahullahu azza wa jal imanan. Akan Allah ganti yang tatkala kita ini berusaha. Nek kita ndeleng normal bae ya Pak Mas. Nek wong lanang ndeleng wong ayu sing mulus sing seksi seneng ora? Seneng apa? Matanya rasa enak apa ora? Enak apa? Normal, saya juga seperti itu. Mas Ibu dan Allah menolong kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Tatkala kita ada kesempatan untuk melihat mengarepnya kita keton. Iki, terkenal mana nih bocah anak-anak ayu banget, ayu mulus, senangnya seksi-seksi gitu. Nah, pas kita keluar perlu papagan. Kira-kira kita dalam orang. Orang dalam mana dia orang. Mana. Wong wadon pada pendek, anak wong wadon krungu ini anak-anak cowok lanang ganteng mulus iki wis iki. Wong wadon kira-kira pengen bro apa? Kepeng bro tetap sama. Manusiawi itu. Tapi tatkala kita ada kesempatan di depan mata kita, kemudian kita ingat Allah, saya haram, tidak boleh. Kemudian kita alihkan pandangan atau kita tidak mau melihat, maka apa? Tatkala kita berusaha seperti itu, Allah kasih di hati kita iman, yang mana iman tersebut akan terasa lezat, terasa manis di lisan kita. Sampai coba saja. Tatkala kita nih hari-hari kita masih bermaksiat, tatkala kita sholat, tatkala kita dzikir, tatkala kita menyebut nama ya Allah, itu kadang-kadang biasa saja tidak? Kayak kebiasaan, nggak ada rasanya. Tapi kalau kita menjaga mata kita, akan terasa beda. Tatkala kita menyebut ya Allah, tatkala sholat Allahu Akbar, itu akan merasakan kenikmatan beribadah, kelezatan munajah kepada Allah Ta'ala. Sampai namanya orang percaya, buktikan dengan baik. Ini perkataan Rasulullah SAW dan telah dibuktikan oleh orang-orang saleh. Coba sedina mas, Pak ya, sedina coba besok aku coba tak usaha. Orang deleng sing haram, jadi merasakan kayak apa, munajah enak. Coba saja sampai. Nanti insya Allah, tatkala sampai sholat Allahu Akbar, ada rasa sesuatu yang lain. Nah kepengen nikmatnya tambah lagi, maka apa? Tambah jaga lagi matanya, supaya apa? Tambah nikmat. Makanya mereka orang-orang soleh, mereka tatkala bermaksiat, mereka nangis bertobat, yang nangis yang sangat luar biasa, saking takutnya. Karena apa? Terkurangi rasa lezat munajah, memanggil, menyebut nama Allah Ta'ala. Mereka orang-orang saleh. Bahkan mereka, sebagian orang saleh mengatakan, selama hidup saya ini tidak pernah terbetik di hati saya melakukan hal-hal yang makruh. Itu ada orang saleh seperti itu. Siapa? Kalau salah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulam Taufik. Tidak terbetik melakukan sing makruh. Nah kita terbetik melakukan haram, iya Pak, sering banget. Tapi beliau ini orang saleh ini enggak makruh, beda terbetik. Enggak ada keinginan untuk melakukan hal-hal sing makruh. Mudah Allah memudahkan kita seperti memudahkan mereka amin ya rabbal alamin. Kemudian puasanya orang saleh, hifdzul lisan anil hadyan wal kidib. Orang saleh tatkala berpuasa mereka juga menjaga lisannya dari berbicara atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini tidak haram, tapi tidak ada manfaatnya. Seperti nopo nek puasa ora tahu berbicara tentang kandah politik, orang kandah apa enggak, itu sesuatu yang bagi kita mungkin kurang manfaat. Karena kalau kita berbicara politik kira-kira bisa merubah keadaan apa enggak? Nek sampai ahli politik ya bicara enggak apa-apa, mungkin bisa berubah, bisa. Tapi kalau kita wis ngotong-ngotong wis nganti entek ababe padu maning. Oleh apa? Kesel, bahkan tukaran. Nah makanya apa? Nih orang soleh selalu mereka menjaga lisan, berbicara yang manfaat atau dzikir. Itu orang dalam sebuah hadis, kalau kepengen imannya sempurna,
berbicara baik atau dia diam aja, seperti itu orang soleh. Wal ghibah wal fahsh, dan menjaga lisan dari ghibah. Apa ghibah namanya orang sini? Gerendengi, gosip, ngerasani. Kayak puasa mereka, puasanya orang soleh menjaga lisan mereka. Wal fahish, dan berbicara ucapan-ucapan yang kotor, misuh-misui, kebun binatang gitu untuk apa mereka jaga. Wal jafa. Kalau Imam Sufyan mengatakan al-ghibah tufsidus shaum. Nek ghibah lagi puasa hancur puasane. Hilang puasane. Hibah. Bahkan dalam hadis yang lain nek wong si suka hibah itu kayak kayu api nek kita musim kemarau ini bakar kelari garing atau kating-rating sing garing diobong cepat entek apa ora? Seperti itu hibah. Nek kita hibah, kebaikan kita akan hilang. Seperti terbakar, kalau nantinya kering terbakar. Waruya Laif an Mujahid, diriwayatkan Sayyidina Lais bin Mujahid, khoslatan yufsidani shaum al-kidib wal ghibah. Dua perkara yang akan menghancurkan puasa adalah berbohong dan ghibah. Yang ketiga, puasanya Rasulullah gimana? Kafus sam'i anil isgha ila kulli makruhin li'anna kullama haruma qawluhu harumal isgha ilaih. Menjaga, namanya ketiga apa? Menjaga telinga, pendengaran dari sesuatu yang haram. Setiap sesuatu yang kita haram ucapkan juga haram didengar. Ngrungokaken wong riba ya haram, ngrungokaken wong ngrendengi ya haram. Lah aku puasa orang ngrendengi iki, kurung ngrungok natok. Wong ngrungok nang ngrendengi enak apa ora? Anget apa ora? Buket gurih jarene. Bisa berjam-jam ya Bu, ya Pak. Tenan nek wong ribah, kayak wong kayak gege. Aku ora ibadah puasa lah, ngrungok nang bae. Semua pada bae. Nah, padahal di sebuah hadis diriwayatkan Imam Tabrani, al-mukhtab wal mustami syarikani fil itsm. Wong sing ngrendengi, wong sing ribah karo sing ngrungokna pada bae dosane. Makane ora usah ngrungokna ya ora usah ngomong. Karena apa? Rugi kita sendiri. Yang keempat, kaful jawari anil atham minal yad wa rijil anil makari. Menjaga ini tangan dan kaki dari sesuatu yang haram. Berbuat dolim, melaku maring tempat yang dolim, atau melaku nulungi wong lagi berbuat maksiat juga pada baik. Sampean lagi puasa, duwe kanca ora puasa, sampean juk kancane sampean sing lawan-lawan ora puasa juk tulung iki. Kok kan ora puasa ya? Aku ora puasa, ora gelem tetep puasa kan nunjuk tulung wis nuk narames ngana. Sampean sing puasa tetep puasa nuk narames mlaku ming warung nuk kok narames bupati sing ora puasa sampean pada ben dosa. Rugi ora? Nek rugi sampean tinggal kanca sing ngewe. Kanca sing ngejagi sampean maksiat kudu kanca sing apik. Temenan. Saya bukan ngajuri apa untuk saling tukaran ora, tapi nggolet kanca sing apik, karena temen itu juga sampai akhirat besok hari kiamat akan ada manfaat. Ada teman yang bermanfaat yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah dan besok akan menjadi mulia. Ada teman yang dunia yang akrab tapi besok akhirat akan saling menyalahkan, saling jorok-jorok maring neraka. Ada. Makanya di dunia golet kanca teman yang mana teman itu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, dia mengingatkan kita, itu teman yang baik. Tapi kanca sing kita lagi mau gelem ngaji, mau gelem puasa, dengan kumpul karo kowe bocah dadi ora gelem ngaji, ora gelem puasa, kowe teman sing ora apik, yang mencelakakan. Tinggal teman seperti itu. Sungguh. Memang kadang-kadang kanca iku masyaallah apik, kadang-kadang jadi bahasanya setia kawan banget ya. Biasa itu. Kenapa? Dia itu dirayu oleh setan. Seperti itu. Nah, maka apa? Cari teman yang baik aja. Yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, alla yastakthir min at-ta'amil halal. Yang kelima, orang-orang soleh itu tatkala berpuasa mereka tidak memperbanyak makan halal. Nek buka puasa, kita kan buka mangan wadah oli apa ora? Oli ya, apa maning halal oli apa ora? Oli tanduk pingpiran ngono, lawe macam-macam oli. Tapi puasane wong kita wong awam. Tapi nek puasane wong soleh,
Itu apa? Mereka tatkala berbuka puasa mereka tidak mangan sing akeh banget ora. Walaupun halal, makannya sedikit, bahkan mereka secukupnya. Ada orang ulama, masya Allah, guru-guru kita, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu pernah berpuasa 40 hari atau 4 bulan atau 4 tahun itu berbuka hanya dengan 3 biji korma sing garing, telung blindi korma garing. Untuk korma sing enak ya. Korma kan sampai pernah makan korma? Pernah ora Mas? Alhamdulillah. Ki panganan wong surga nek romangan cepat mangan men mlebu surga. Amin. Sing wis mugi ahli surga suwe. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Nek man korma ikut sunah dapat pahala surga itu. Di korma nek legi kan enak ya, sing empuk itu. Enak 3 biji misalnya sampai nek puasa ben puasa minum banyu putih segelas, korma telung blindi, kira-kira masuk puasa maning apa? Pikir-pikir. Puasane kuat apa ora? Ya Bu. Ki sing legi sing igune nak. Lah ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu nek puasa selama 40 hari atau berapa itu minum air, hanya bukanya air putih, kemudian makan korma sing garing. Nek garing kayaknya kula panjenengan ora doyan. Tapi beliau apa? Makan 3 korma itu. Untuk apa? Tujuan beliau untuk mendidik nafsu beliau. Makanya apa? Beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Keturunan beliau yang sampai sekarang jadi guru murid kita, Habib bin Hafid itu. Keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Mujahadahnya luar biasa. Orang-orang soleh seperti itu mereka. Puasanya seperti itu. Subhanallah. Itu. Ini yang kelima, kalau orang puasa soleh tidak terlalu banyak mangan sing halal yang menyebabkan yang tali jawab, yang menyebabkan kewargen. Nih, mangan halal kewargen benang wong soleh kurang apik. Sebabnya apa nih makan warik? Pertama nopo nih. Saya pernah dulu masih ingat sebuah syair, man akala kafiron syariba kafiron, waman syariba kafiron nama kafiron, waman nama kafiron fatathu khairon kafiron. Barang siapa sing mangane akeh mesti nginume akeh. Sebabnya apa nek mangan kan giling panas butuh minum blak-blak mangan maning blak-blak. Nek wis mangane akeh, nginume akeh baru kuwi apa? Ngantuk, turu akeh. Wong sing turune akeh, maka apa? Kebaikan akan sedikit melakukan kebaikan turu tok. Nah, iya ora? Nek puasa, jarene kan andalane sampai mesti puasane turune puasa ganjaran. Mangan subuh, turu, langsung tangis asar atau maghrib. Boleh apa Pak? Boleh. Haram apa? Tidak apa-apa, cuman kehilangan banyak kebaikan. Karena apa? Bulan Ramadan khususnya siang hari itu untuk mendidik nafsu kita. Ini ada orang soleh lagi, nek puasa Ramadan itu mereka apa? Ada orang puasa ini baca Quran. Orang soleh ini baca Quran, nek baca Quran saking nikmatnya beliau, air ludahnya itu terasa seperti madu, manis, enak, luar biasa. Nah beliau itu nek awan siang hari Ramadan tidak baca Al-Quran. Sebabnya apa? Kepengen merasakan ngelih, capek, hausnya puasa. Sampai kita nek puasa nek bisa aja ngelih, aja ngelak. Iya ora? Rasa wareg terus, orang ngelak terus. Seperti kalau kita, nek mereka orang salah apa? Kepengen kesel puasa. Kenapa? Mendidik nafsu. Dan bahkan kata sebuah riwayat al-thawab bi qadri ta'ab, ganjaran kecil besarnya itu tergantung kecapean kita. Nih. Nah ini orang soleh yang puasa apa? Tidak memperbanyak mangan sing halal, apa maning haram blas. Karena apa? Fama min bi'ain abghad ila Allah azza wa jalla min bad'i mali min halal. Tidaklah perut yang apa? Perut sing wareg dengan panganan yang halal itu, kebanyakan itu waduk kita ini lambung itu perut-perut yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Wong kewargen mangan waregi pol lebih batas nganti budal menceng mungkin misalkan waregi pol tapi halal Gusti Allah ki ora seneng. Ya apa maning neng sing haram. Wah, sing halal lebih nek kewargen Gusti Allah ora seneng, apa maning haram. Kenapa? Al-halal dawa yanfa' qaliluhu wa yadur kathiru. Panganan sing halal itu seperti obat. Nek setetik
Nek kakean dadi mudarat. Sampai misalkan duwe sega halal, kluban halal. Nek puasa kan awan ngelih banget ya. Apane nek puasa-puasa musim kemarau seperti ini. Kawit dhuwur wis ancang-ancang. Aku buat wegan ijo tuku es kayak bojone apa biung ngubanakan cakal cipli tuku mondoan gawe mas sambel pete maning masyaallah ancang-ancang mangan warakipor subhanallah. Nek setitik manfaat karena apa? Nek setitik bisa kita toat gampang temenan. Kenapa nek kita makan banyak lambung kita kan bekerja nih, waduk di dalam waduk ini ada mesin itu giling itu. Nek giling kan mengeluarkan apa Pak Mas? Asap. Nek kebanyakan giling asapnya akeh munggah maring otak. Nek otaknya kakean asap akhirnya matanya ngeleyep ngantuki. Makanya nih puasa-puasa nih kepengen baca Quran begini kuat, qiyamul kuat, mangane aja kakean. Nek buka, mangane sebenarnya kapan? Sahur apa sampean. Kenapa? Men ngawane kuat nggo taat, nggo pahal sing sampean kerja ngana ngalas. Nek sahure akeh, bar subuh bar isyraq itu turu sebentar. Karena apa? Ngantuk mesti ya. Nah, nek kerja kan nek wetenge gunane kan kuat lho kowe. Tapi akeh jakaken sing ngluwi batas. Batasnya cuman petengnya cuman sepiring dileboni 3 piring. Kira-kira priwe? Ya, nek motor dipompa misalkan ukurannya siapa nek angin? KBPS apa kira paham? Tuh ini misalkan 1000. Dileboni 2000 priwe engko? 3000 maning. Tembe mlaku sedela jeblok. Nah kita 3 kali lepat. Wis, tembe kerja sepit, sedela apa? Kesel, ngiyup. Turu maning. Seperti itu. Fama min fi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min badil khalq. Asadis yang kenapa Pak ayakuna qalbahu ba'da al-iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja. Ini orang puasa orang soleh tatkala mereka habis berbuka puasa, hati mereka kembali kepada Allah dan mereka merasakan apa? Takut dan mengharap apa Gusti Allah menerima puasanya. Itu puasanya wong soleh. Nek berbuka puasa mereka apa? Harus salat maghrib, salat tasbih atau salat sunah yang lain. Hati mereka apa? Wedi, ya Allah puasanya aku diterima apa ora? Tapi apa? Saya mengharap kepada ya Allah dengan berkahmu, kasih sayangmu diterima puasa saya. Ini orang-orang soleh puasanya seperti itu. Nek bar buka puasa nek wong awam seperti kita bar buka puasa apa mikirnya apa? Tajilan ya. Bar madang setelah maning ke kok kayak barisa Pak. Jadwal wis madang waret ngopi setelah bar madang mesti apa pikirannya? Ya ngopi ya. Dulu mesti. Pikirannya orang kita seperti itu. Tapi nek orang soleh habis berbuka puasa pikirannya Gusti Allah, aku diterima puasanya apa ora? Wedi, untuk orang diterima. Tapi di antara takut itu dia ada rasa roja, pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima puasa saya dengan rahmatnya. Seperti itu bahasanya orang-orang soleh. Idlaisa yadri ayyubal saumahum fa huwa minal muqarrabin aw yurad alaihi fa huwa minal mamkutin. Karena apa tidak tahu kita, kalau kita puasa diterima oleh Allah Ta'ala, kita termasuk orang minal muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau puasa kita ditolak oleh Ta'ala, minal mamkutin, orang yang celaka. Waliyadzubillah ta'ala min dzalik. Itulah orang-orang saleh. Wal yakun kadzalik akhir kullu ibadah. Jadikan setiap akhir ibadah seperti ini, takut dan mengharap kepada Allah Ta'ala. Wa masamul khusus, adapun puasanya orang-orang khusus di tingkat paling tinggi ini, orang saleh yang sidik. Ini puasa mereka apa? Fasomul qalbi anil humumid daniyah. Puasa mereka apa? Hati mereka dibersihkan, dikeluarkan dari humum, dari angan-angan yang rendah. Angan-angan rendah sih priwe, tapi duwe HP, kepengen klambine HP. Itu bagi mereka orang-orang soleh itu pikiran-pikiran yang rendah. Kenapa? Ini sesuatu yang fana akan ditinggal oleh Ta'ala dan akan dihisab oleh Ta'ala. Bagi nggak ada pikiran seperti mereka orang soleh. Kemudian wal afkarud daniyah, dan pikiran-pikiran yang rendah, berbuat maksiat dan setelah itu mereka jauh dari itu. Wa kafahu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah, dan mereka apa? Selalu hatinya kepada Allah Ta'ala. Itulah puasanya orang yang khusus wa yahsumul fitr min hadisum kal fikri fi masyiwallah. Dan orang-orang seperti ini batal puasa mereka dengan apa? Dengan apa? Lalai dari Allah Ta'ala. Sesaat langsung batal puasa mereka orang-orang saleh.
Wa hadhihi rutbatul anbiya, dan derajat ini adalah derajatnya orang-orang para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq yang sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, wal mukarrabin. Mudah-mudahan kita tergolong golongan ini, amin ya rabbal alamin. Walahumikum, mungkin pertemuan hari ini mungkin ini yang ingin kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kalian yang tidak berkenan. Kita tutup sebelum pengajian dengan kita bacaan doa bismillah yang akan dibaca oleh Habib Abdullah bin Hamid Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu al-'azim wa aswafu tuhi qulubatu hayyatul asyana. Wallahu qad asna 'alayhi fa ma yasawi al-qawlu minna wa yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarair qad ta'alama li safati rabbina wa hadana. وإذ امتسسنا بالمودة هاهنا نار فوائد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سير الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى نجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بسط العلم الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عاف عاجل المرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا وكبانا يا ربي واجمعنا واحباب لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه ما حرق سيح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون مرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورجى الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك أنت صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الأرض أصرفنا Oh
ونستغفرك ونتوب إليك